Bagaimana kalau saya bilang bahwa eh, kunci untuk mengakhiri polarisasi politik di Indonesia hari ini itu sebenarnya sudah ditemukan sekitar 690 tahun yang lalu. Wah, itu klaim yang cukup berani ya. Memang terdengar berani kan? Dan solusinya ini bukan lewat debat politik yang panas di televisi atau revisi undang-undang, tapi justru lewat teknologi peleburan logam kuno dan sepotong gelar kehormatan tradisional Jawa. Iya, logam kuno dan gelar budaya. Kombinasi yang rasanya sangat tidak terduga untuk ukuran solusi politik modern. Sangat tidak terduga. Nah, hari ini kita mau membedah sebuah sumber materi yang sangat menarik untuk Anda semua. Ini tentang sebuah artikel soal pengukuhan gelar kehormatan, Ki kepada seorang tokoh muda dari Sulawesi Selatan, Muchtar Tompo. Gelar ini diberikan oleh pimpinan pusat Padepokan Kosgoro 57 di Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto. Kejadiannya pada Selasa malam, tanggal 5 Mei 2026. Tapi sebentar, sebagai catatan awal untuk Anda yang mendengarkan, sumber kita hari ini menyoroti figur dan organisasi politik yang nyata. Kami di sini tidak sedang mengambil sisi politik apapun ya. Tepat, kita tidak mendukung pandangan politik tertentu dari tokoh atau organisasi tersebut. Iya, misi penelusuran kita murni membedah konsep sejarah, kebudayaan, dan narasi kepemimpinan yang ada di dalam dokumen sumber kita ini. Jadi, mari kita urai ini bersama. Ada tokoh Sulawesi, diberi gelar prestisius Jawa, tepat di pusat sejarah Majapahit. Pasti ada, mesin diplomasi yang sedang berputar di balik acara ini. Jelas ada. Kalau kita membaca di antara baris-baris beritanya, acara di Trowulan malam itu jelas bukan sekedar seremoni budaya biasa atau perayaan visual saja. Ada lapisan makna historis dan semiotik yang sangat tebal di sana. Oke, jadi kita bakal bahas apa saja nih dari dokumen ini? Kita akan menelusuri 3 benang merah utama. Pertama, membongkar realitas hubungan Majapahit dan Sulawesi yang ternyata bertolak belakang dengan mitos penaklukan di buku teks. Kedua, membedah pergeseran paradigma kepemimpinan dari yang berbasis kekuasaan menjadi berbasis etika. Dan terakhir, menjawab mengapa kebudayaan justru jadi alat yang paling efektif untuk merajut masyarakat yang terpecah. Menarik sekali. Kalau begitu, mari kita mulai dari pijakan pertamanya dulu, lokasinya. Mengapa harus Trowulan? Maksud saya membayangkan Trowulan ini ibarat Silicon Valley-nya peradaban Nusantara di masa lalu gitu. Analogi Silicon Valley itu pas sekali sebenarnya. Iya kan? Kalau di Silicon Valley hari ini orang-orang kumpul untuk menginkubasi ide teknologi masa depan, nah di Trowulan abad ke-14, para pemikir dan pemimpin kumpul untuk menginkubasi ide menyatukan ribuan pulau. Di tempat inilah, tahun 1336, Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa. Dan itu sebuah visi geopolitik yang luar biasa masif untuk zamannya. Benar. Tapi tunggu sebentar. Di era politik praktis sekarang, membawa seorang tokoh dari Sulawesi ke jantung Jawa, lalu memberinya gelar budaya Jawa. Bukankah itu gampang sekali dibaca sebagai manuver atau stand politik? Tentu, itu sangat wajar dicurigai begitu. Atau bahkan lebih sinis lagi. Kayak semacam upaya asimilasi paksa untuk menarik simpati pemilih tertentu. Apa bukti dari sumber kita kalau ini murni penyatuan moral, bukan sekedar manuver dangkal? Kritik Anda sangat berdasar, karena itulah bias yang sering muncul kalau kita pakai kacamata politik kontemporer, kan? Untuk paham kenapa ini bukan asimilasi paksa, kita harus membedah mekanika dari gelar Ki itu sendiri. Oh, oke. Jadi gelar Ki ini bukan semacam gelar kebangsawanan? Sama sekali bukan. Dalam ekosistem tradisi Jawa, Ki itu bukan sekedar sapaan hormat kayak bapak atau sertifikat pemilu. Ki adalah sebuah legitimasi moral tertinggi. Maksudnya legitimasi moral itu? Dia harus punya rekam jejak tertentu? Betul. Secara historis, gelar ini cuma disematkan kepada seseorang yang sudah membuktikan pengabdiannya pada ilmu pengetahuan dan masyarakat. Biasanya dia itu seorang guru, pendidik, atau pemikir. Jadi tidak ada urusannya dengan keturunan berdarah biru. Oh, wow. Jadi dengan memberikan gelar Ki kepada tokoh luar Jawa di Ground Zero Persatuan Nusantara, Padepokan ini sedang mencoba ngomong sesuatu yang lebih besar ya? Tepat. Mereka sedang mengatakan bahwa keutamaan moral dan kapasitas intelektual itu melampaui batas demografi. Mereka merekonstruksi ide awal Sumpah Palapa, bahwa Nusantara itu disatukan oleh gagasan, bukan karena semua orang harus jadi orang Jawa. Saya mulai paham. Jadi ini bukan tentang mengubah orang Sulawesi menjadi orang Jawa, tapi pengakuan terhadap kapasitas universal. Nah, berbicara soal Sumpah Palapa,
Disinilah catatan sejarah yang kita bedah jadi sangat mengejutkan. Ya, bagian ini yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Kan logikanya begini, ketika Gajah Mada merumuskan visinya untuk Nusantara, kalau kita pakai logika imperium, wilayah besar dengan sumber daya melimpah pasti langsung jadi target invasi berdarah. Betul, itu logika standar militer kuno. Tapi faktanya di dokumen kita, wilayah Sulawesi khususnya Kerajaan Luwu sama sekali tidak masuk dalam daftar target penaklukan militer utamanya Majapahit. Kenapa bisa begitu? Kenapa wilayah sebesar Luwu dilewati begitu saja oleh armada militer paling agresif saat itu? Nah, absennya Luwu dari daftar penaklukan berdarah Majapahit ini sama sekali bukan karena Gajah Mada mengabaikan mereka ya, atau karena armada Majapahit tidak mampu menjangkau ke sana. Lalu karena apa? Alasan utamanya murni pragmatisme geopolitik dan ekonomi. Luwu pada abad ke-14 itu bukan kerajaan pinggiran. Mereka adalah pusat industri metalurgi, khususnya besi, yang paling canggih di Nusantara. Tunggu, besi. Jadi mereka ini kayak pabrik senjata? Lebih dari sekedar pabrik biasa. Kualitas biji besi dari Sulawesi Selatan, yang sering disebut mengandung nikel alami, itu sangat terkenal. Besi ini bisa menghasilkan senjata dengan pola pamor yang luar biasa kuat dan lentur, plus material kelautan yang tahan korosi. Sebentar, ini bagian yang harus kita berjelas. Jadi, besi di abad ke-14 itu fungsinya mirip seperti uranium atau semikonduktor di zaman modern. Analogi yang sangat tepat. Tanpa besi berkualitas, Anda tidak punya keunggulan teknologi militer dan maritim. Wah, ini bikin saya ingat dinamika supply chain atau rantai pasok modern ya. Bagi Anda pendengar yang mungkin kerja di dunia korporasi, hubungan Majapahit dan Luwu ini sangat mirip dengan bagaimana Apple bergantung pada TSMC di Taiwan untuk memproduksi chip mereka. Ya, sebuah interdependensi strategis. Iya kan? Apple punya merek raksasa, kapital yang masif, persis kayak Majapahit dengan armada kerajaannya. Tapi, tanpa teknologi chip spesifik dari Taiwan, iPhone tidak akan menyala. Dan Apple tidak bisa begitu saja menggunakan kekerasan mengambil alih TSMC. Karena keahliannya sangat terlokalisasi, apakah relasinya sedemikian mirip? Memang persis seperti itu mekanismenya. Anda kan tidak bisa menaklukkan sebuah pusat teknologi tinggi dengan cara membakar pabriknya dan membunuh para insinyurnya. Masuk akal. Kalau dibakar, mereka malah kehilangan teknologinya. Tepat. Majapahit sangat sadar untuk membangun armada samudra, mereka butuh jangkar, pasak, dan senjata yang tahan banting. Jawa tidak punya deposit besi selevel Luwu. Di sisi lain, Luwu adalah produsen luar biasa, tapi mereka butuh pasar raksasa dan jaminan keamanan jalur dagang. Yang mana itu dikontrol oleh militer Majapahit. Betul sekali. Jadi yang terjadi bukanlah invasi, melainkan sebuah joint venture atau kolaborasi strategis tingkat tinggi. Fakta ini mendobrak narasi usang bahwa sejarah kita cuma diwarnai kerajaan besar yang saling bunuh. Nusantara justru dibangun di atas jejaring rantai pasok yang saling menguntungkan. Ini benar-benar merombak cara saya melihat sejarah kita. Jawa butuh besi, Sulawesi butuh akses pasar global. Mereka bernegosiasi sejajar, bukan sebagai penakluk dan yang ditaklukkan. Sebuah diplomasi ekonomi yang sangat dewasa untuk zamannya kan? Sangat dewasa. Nah, jika kolaborasi ini adalah masterpiece masa lalu, kita masuk ke pertanyaan logis berikutnya. Mengapa tokoh Mukhtar Tompo yang dipilih di tahun 2026 ini? Apakah ini sekedar penunjukan acak, atau memang ada benang merahnya? Kalau kita lihat profilnya di sumber kita, rasanya ini sangat jauh dari kata acak. Profilnya cukup mencolok. Dia ini bukan politisi bergaya konvensional. Dia peneliti di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau PUSHEP. Dia juga advisor di CENITS yang fokusnya ke isu energi dan inovasi masa depan, sekaligus Ketua Umum Ormas Benteng Persatuan Rakyat. Anda melihat ironi puitisnya di situ? Jujur saja, iya. Majapahit berkolaborasi dengan Luwu karena teknologi pertambangan logam kuno. Dan sekarang gelar ini diberikan kepada orang yang karirnya sangat kental dengan hukum pertambangan dan energi masa depan. Titik temu itu sangat tajam ya. Ketika kita bicara masa depan Indonesia, tantangannya bukan lagi perebutan wilayah fisik. Tantangannya adalah kedaulatan energi, transisi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi ini semacam update dari diplomasi besi abad ke-14. Tepat. Memilih tokoh dengan rekam jejak di sektor energi, sekaligus punya akar pergerakan kebangsaan, itu menunjukkan bahwa diplomasi budaya sedang menjembatani sejarah dengan tantangan masa kini.
Kita butuh generasi yang paham regulasi teknokratis, tapi juga memegang kompas moral. Tapi mari kita kritis sedikit. Di atas kertas profilnya memang ideal. Namun dalam realitas politik kita, gelar kehormatan seringkali cuma jadi mahkota untuk mempertebal ego atau status sosial tokohnya. Itu ketakutan yang valid di tengah situasi kita sekarang. Kan kalau kita lihat pidato penerimaannya di Trowulan, dia bilang gelar Ki ini adalah, saya kutip ya, amanah untuk merawat ilmu, merawat budi, dan merawat persatuan. Dia bahkan menyebut dirinya sebagai murid kebudayaan Nusantara seumur hidup. Sebuah pernyataan yang sangat menarik. Menarik. Tapi serius, menyebut diri murid di saat orang lain sikut-sikutan berebut jadi raja atau penguasa, bukankah itu terkesan pasif? Di iklim politik yang serba agresif begini, apa strategi di balik narasi murid kebudayaan ini? Sebenarnya narasi itu sama sekali tidak pasif. Mengambil posisi sebagai murid dalam lanskap politik yang penuh dengan orang yang merasa paling tahu, itu adalah manuver dekonstruksi yang berani. Dekonstruksi bagaimana maksudnya? Begini, ketika seseorang merasa dirinya sudah jadi penguasa atau pakai mahkota, proses belajarnya berhenti kan? Dia merasa sistem yang harus melayani dia. Ah, iya. Kesombongan intelektual ya? Betul. Tapi ketika dia mendeklarasikan diri sebagai murid kebudayaan, ia sedang menetapkan standar kerendahan hati epistemologis. Artinya, dia mengakui masalah Indonesia yang sekompleks ini tidak bisa diselesaikan pakai arogansi kekuasaan semata. Jadi pemimpin itu dituntut terus belajar dari leluhurnya, gitu ya? Ia membedah ulang strategi masa lalu dan mau mendengarkan. Dengan menolak gelar itu sebagai sekedar mahkota, ia menggeser paradigma. Dari euforia kekuasaan semata, kembali ke kepemimpinan yang etis. Oke, saya mulai mengerti. Jadi murid ini bukan berarti tunduk membabi buta, tapi komitmen untuk terus beradaptasi dan mencari solusi. Tepat sekali. Dan visualisasi dari transisi kekuasaan ke etika ini disajikan langsung di penutup acara malam itu. Ah, ini bagian favorit saya dari dokumen kita. Acara malam itu tidak ditutup dengan konser musik dangdut atau pop, tapi dengan pagelaran wayang kulit. Dan lakonnya adalah Pari Sikit Dadi Ratu atau Pari Sikit menjadi raja. Pemilihan lakon yang sangat syarat makna. Awalnya saya pikir ya namanya acara budaya Jawa, wajar ditutup wayang. Tapi melihat obrolan kita sejauh ini, rasanya lakon ini pasti sudah dihitung secara politis ya. Dalam ruang diplomasi budaya Jawa, apalagi sekelas ini, tidak ada yang kebetulan. Lakon Parikesit Dadi Ratu ini mahakarya semiotik. Bagi pendengar yang mungkin tidak begitu akrab dengan epos Mahabharata, Parikesit itu adalah cucu dari Arjuna. Tokoh pewayangan yang terkenal itu ya. Betul, tapi esensinya bukan sekedar pada darah keturunannya. Poinnya ada pada konteks kapan Parikesit naik tahta. Ia tidak mewarisi kerajaan yang damai sejahtera. Ia harus memimpin Hastinapura tepat setelah Perang Besar Baratayuda berakhir. Perang saudara yang sangat brutal itu kan? Ya. Perang yang menghancurkan struktur masyarakat, menyisakan trauma mendalam, dan membelah bangsa menjadi dua kubu yang saling benci. Wow, sebentar. Jadi lakon wayang ini pada dasarnya adalah buku manual tentang cara memimpin negara yang baru saja babak belur karena polarisasi. Anda menangkap pesannya dengan sangat presisi. Analogi ini, sangat menampar realitas kontemporer kita ya. Kalau kita lihat tahun-tahun belakangan ini, dari pemilu sampai debat medsos yang bikin keluarga sendiri saling blokir, rasanya kita kayak baru saja melewati Baratayuda versi modern. Sangat relevan, kan? Lalu bagaimana si Parikesit ini menyelesaikan masalah kerajaannya? Dia masih muda. Apakah dia pakai militer untuk menekan faksi yang kalah? Justru kebalikannya. Dan disitulah kegeniusan pesan dari Kosgoro 57. Parikesit berhasil menstabilkan kerajaannya bukan karena dia jago bertarung, memenggal kepala musuh. Ia berhasil karena kematangan emosional dan moralnya. Jadi, dia tidak membasmi sisa-sisa musuhnya. Tidak. Alih-alih bertindak diktator, ia mengedepankan etika rekonsiliasi. Parikesit itu raja yang sangat mau mendengarkan nasihat para resi, para pemikir, dan tetua. Ia menggunakan budaya untuk memulihkan trauma faksi-faksi yang tadinya saling membunuh. Luar biasa. Pemilihan lakon wayang ini benar-benar sinyal diplomatik yang kuat untuk elit politik yang hadir ya. Kayak pesannya, memimpin Indonesia pasca polarisasi butuh pemimpin yang punya kebesaran hati untuk rekonsiliasi. Betul, tidak bisa lagi mengandalkan tangan besi. Tapi begini,
Bagi Anda yang saat ini mendengarkan, mungkin Anda lagi menyetir, pulang kerja, atau lagi santai ngopi di rumah, pertanyaannya adalah, mengapa Anda harus peduli dengan tokoh Sulawesi yang diberi gelar Jawa, cerita wayang Parikesit, dan diplomasi budaya ini? Ya, apa dampaknya buat kehidupan sehari-hari kan? Betul. Apa dampaknya untuk rutinitas kita yang sudah pusing dengan tekanan ekonomi dan berita politik yang riuh ini? Dampaknya sebenarnya sangat praktis. Kalau kita jujur, masyarakat saat ini sedang mengalami burnout massal dengan sirkus politik formal. Institusi politik sering gagal meredam perpecahan, bahkan di level grup WhatsApp keluarga kita sendiri. Benar banget. Hukum formal rasanya terlalu kaku dan jauh dari realitas akar rumput. Nah, ketika perdebatan politik praktis tidak lagi menghasilkan apa-apa selain saling benci, disitulah politik kebudayaan muncul sebagai satu-satunya jangkar yang tersisa. Karena budaya tidak berdebat soal pasal atau undang-undang. Tepat. Budaya beroperasi melalui bahasa hati, ingatan kolektif, dan rasa saling menghargai. Menyatukan Indonesia masa depan mutlak butuh pendekatan seperti ini. Sama seperti Gajah Mada yang tidak menodongkan pedang ke leher Luwu, tapi menawarkan kerjasama berbasis respek. Budaya melunakkan sekat-sekat keras akibat polarisasi. Sangat masuk akal. Kebudayaan itu ternyata bukan cuma soal tari-tarian di museum ya. Ia adalah teknologi sosial paling mutakhir yang kita punya untuk menghindari perpecahan. Baik, mari kita tarik benang merah dari penelusuran kita hari ini. Silakan. Kita tadi mulai dari Pendopo Agung Trowulan, menembus waktu ke abad ke-14, melihat bagaimana Majapahit dan Luwu mengeksekusi operasi rantai pasok logam lewat kesetaraan, bukan perang. Sebuah prinsip interdependensi. Betul, lalu kita bawa ke hari ini, melihat bahwa pengukuhan gelar K kepada sosok Muchtar Tompo, pakar energi masa depan ini, adalah pengakuan atas kesiapannya menjadi murid kebudayaan. Dan puncaknya, lakon wayang Parikesit jadi peringatan keras bahwa memimpin negara pasca konflik menuntut kematangan moral untuk rekonsiliasi. Kesimpulannya, setiap kali Indonesia tersesat dalam kebisingan politik modern, kita selalu punya jalan pulang melalui kebijaksanaan leluhur kita. Analisis komprehensif yang sangat presisi. Dan sebagai penutup, saya cuma ingin meninggalkan satu pemikiran untuk direnungkan oleh setiap pendengar kita. Silakan, apa itu? Mengingat betapa kompleksnya diplomasi Trowulan masa lalu, inovasi besi Luwu, dan kebijaksanaan Parikesit. Jika leluhur kita berabad-abad lalu mampu membangun imperium peradaban melalui kolaborasi setara dan rasa saling menghormati tanpa teknologi komunikasi canggih, mengapa hari ini kita seringkali merasa puas dengan narasi politik yang memecah belah dan saling menjatuhkan? Wow, itu pertanyaan yang wajib kita jawab setiap kali kita dihadapkan pada janji-janji kampanye ya. Persis, tantangan sebenarnya ada pada Anda, pada kita semua sebagai masyarakat. Apa yang seharusnya kita tuntut dari para figur yang hari ini meminta suara Anda? Apakah kita hanya akan terus menoleransi penguasa yang haus mahkota? Atau kita berani menaikkan standar, menuntut pemimpin sejati yang siap menjadi murid kebudayaan, merawat ilmu dan menjahit luka bangsa dengan etika di atas segalanya? Transformasi itu memang bermula dari tuntutan kolektif kita sendiri. Ini benar-benar titik perenungan yang sangat mendalam. Dari sekedar berebut kursi menjadi komitmen merawat amanah peradaban. Terima kasih untuk Anda yang telah meluangkan waktu menyelami persimpangan antara sejarah, teknologi logam kuno, dan masa depan kepemimpinan Nusantara ini. Bersama kami, Ya, semoga ini bisa memberikan perspektif yang baru. betul? Semoga penelusuran hari ini memberikan lensa baru bagi Anda untuk menilai realitas di sekitar Anda dan kemana arah kompas negara ini seharusnya ditujukan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya, dan ingat, tetaplah menjadi pembelajar yang selalu penasaran.
tanah para raja kita kembali menetap, menyambut wasiat dari leluhur yang sakti. Laksana ombak selatan yang tak kenal lelah, menghantam karang, mengukir zaman, bagai Merapi yang menyimpan bara di dada. Menanti waktu untuk menyalakan dunia. Seragam warna, satu tarikan nafas, satu sukma dalam raga Nusantara, merajut kembali benang yang sempat terlepas. Takdir digelar, takdir kita yang satu. Singkap tabir gelap dari cakrawala, keris pusaka bergetar di sarungnya. Fajar telah menyapa dari ufuk timur sana, membawa titah sabda sang Batara. Hanya kendang kecapi. Dengarlah gema di angkasa, Itu suara gamelan dari kayangan. bukan mimpi, ini nyata adanya. Nusantara. Jagat Nusa.